Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan tetap semangat dan tetap jaga kesehatan ya. Baik, anak-anakku sekalian, hari ini Bapak akan memberikan materi tentang leadership atau kepemimpinan ya. Namun sebelum jauh ke sana, Bapak ingin memperkenalkan diri dulu deh. Bapak ingin memberikan CV Bapak sendiri ya. Silakan. Kamu baca nama Nawiri SPDI, tempat tanggal lahir Tangerang 10 November 1970, pendidikan S1 Universitas Islam Jakarta, kemudian jabatan sebagai wakil kepala madrasah bidang kesiswaan. Kemudian mapel yang diampu adalah IPS, kemudian alamat ya Jalan Raya Jurang Mangu Barat, RT 0202 nomor 31 Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan. Ya, telepon 0813 80 10 5615. Ya, moto hidup, saya pasti bisa kalau saya berpikir bisa. Oke. Baik ya, kita lanjut pada materi kita hari ini. Apa itu? Tentang leadership. Namun sebelum ke sana, Bapak ingin menyampaikan sebuah hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kata ini dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalian adalah pemimpin dan tiap-tiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinan kalian ya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Anak-anak, berdasarkan hadis inilah kalian semua adalah calon-calon pemimpin. Ya, ingat, kita nggak tahu di antara kalian nanti ya, siapa tahu kalian ada yang menjadi lurah, ada yang menjadi menteri, ada yang jadi presiden. Kita nggak tahu kan ya. Paling tidak di antara kalian pasti menjadi pemimpin atau menjadi kepala rumah tangga. Oleh karena itu ya, setiap pemimpin pasti dimintai pertanggungjawabannya. Oke, itulah hadis tentang kepemimpinan. Ya, kita lanjut anak-anak sekalian ya. Sekarang sebelum lebih jauh sana ya, kita ingin menilai seorang pemimpin yang bisa kita angkat sebagai pemimpin yang bagaimana sih ya. Oke, di sini ada 3 hal pertanyaan yang perlu kita ajukan kepada seorang yang disediakan atau seorang yang dicalonkan sebagai seorang pemimpin ya. Kita harus nilai dulu dia ya, apakah dia bagus atau tidak ya. Kita lihat dari pertanyaan-pertanyaan yang kita berikan nanti apa jawaban mereka ya. Oleh karena itu, dalam nilai pemimpin di tingkat manapun ya, dalam suatu organisasi kita harus mengajukan 3 pertanyaan. Yang pertama, apakah mereka memiliki kompetensi untuk menjadi seorang pemimpin? Nah, kita tanya lagi, apakah mereka memiliki kompetensi untuk menjadi seorang pemimpin? Nah, apa jawabannya? Ya, apakah mereka memiliki pengetahuan, pemahaman konsep-konsep kunci, fakta dan hubungan yang mereka butuhkan untuk melakukan pekerjaan secara efektif? Nah, itu. Kemudian kalau sudah kita ketahui dia punya pengetahuan, punya wawasan ya, punya pemahaman konsep yang bagus ya tentang seorang kepemimpinan, tentang apapun itu, berarti dia memiliki kompetensi ya, memiliki isi ya, memiliki ilmu pengetahuan ya. Yang kedua, kita tanya, apakah mereka memiliki komitmen untuk menjadi seorang pemimpin? Kalau ditanya kalian, apa jawabannya ya? Oke, maka jawabannya iya. Nah, kenapa iya? Artinya mereka bercita-cita untuk menjadi seorang pemimpin, tetapi apakah mereka siap untuk melakukan kerja keras dalam kepemimpinannya, terlibat dengan orang lain dalam memahami misi organisasi, mencapai visi dan memenuhi tujuan? Apakah ia punya komitmen untuk itu ya? Seorang pemimpin nanti kerja keras ya, tidak
diangkat menjadi pemimpin lalu uncang-uncang kaki, cuma tunjuk-tunjuk aja, tidak, tapi dibuktikan kalau dia bisa jadi pemimpin dan ditunjukkan dan dibuktikan kalau dia siap kerja keras ya dalam kondisi apapun ya. Nah, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga ya, kita tanya apakah mereka memiliki karakter ya untuk menjadi pemimpin yang baik dan berusaha untuk menjadi yang lebih baik. Punya nggak karakter itu? Ya, kita harapkan pemimpin yang kalian pilih itu memiliki karakter. Artinya tidak goyang ya, artinya punya pendirian yang baik ya. Sehingga kepemimpinannya nanti akan bagus kalau dia punya karakter, punya tujuan ya. Jadi punya ciri khas tersendiri. Oleh karena itu inilah pemimpin. Kalau kita angkat menjadi pemimpin, mesti 3 pertanyaan ini kita layangkan untuk ia bisa jawab. Nanti dari jawaban-jawaban yang keluar dari mulutnya itu akan terlihat, wah ini orang pas jadi pemimpin ya. Jadi kalau dari tadi yang ketiga itu tentang karakter, memiliki karakter, apakah mereka memiliki nilai, sifat, dan kebijakan yang oleh orang lain akan digunakan untuk menentukan apakah mereka pemimpin yang baik atau tidak ya. Jadi ini sangat-sangat perlu ditanyakan kepada orang-orang yang sudah dicalonkan sebagai pemimpin. Dalam hal ini adalah dicalonkan sebagai ketua OSIM. Biasanya kan ini ada 3 kandidat nih ya yang berpasangan, ada ketua dan wakil, ada 3 pasang kandidat ya. Ini kita tanyakan dari satu-satu kandidat apa nih, pertanyaan 3 ini kita tanyakan ya. Nanti kita lihat jawabannya. Dari situlah nanti nampak siapa nih yang berhak yang akan kita pilih menjadi pemimpin kita. Oke. Baik. Sekarang kita masuk kepada pengertian kepemimpinan atau manajemen kepemimpinan ya. Ayo persiapkan dirimu menjadi seorang pemimpin sejak dari sekarang ya. Tadi yang Bapak bilang ya, kita nggak tahu di antara kalian suatu saat ya nanti setelah menjadi orang dewasa ya, setelah berkeluarga, kalian menjadi lurah, bisa menjadi gubernur, bisa menjadi camat, menjadi presiden dan sebagainya. Kita nggak tahu. Oleh karena itu belajar dari sekarang. Ayo siapkan dirimu menjadi seorang pemimpin. Lebih lanjutnya pengertian kepemimpinan itu apa? Ya, di sini kepemimpinan adalah proses memengaruhi orang lain, baik bawahan maupun kelompok untuk bekerja sama ya dalam rangka pencapaian tujuan. Mempengaruhi. Jadi seorang pemimpin bisa dikatakan bisa memimpin kalau dia dapat mempengaruhi orang lain. Dengan apa? Ya dengan kata-katanya, dengan perbuatannya, dengan nasihatnya. Dia terpengaruh. Ya, dia terpengaruh. Misal contoh begini, ada orang yang nggak suka main bola, ya. Kemudian pokoknya nggak suka dengan main bola. Kemudian satu saat kamu temui, ya, kamu kasih pengarahan pentingnya main bola, sehat dan dengan main bola, ya. Pokoknya kemanfaatan main bola banyak sekali. Kamu ceritakan, kamu kasih saran. Tiba-tiba akhirnya dia mengerti. Oh iya. Ternyata main bola itu boleh juga. Oh iya, saya mau jadi pemain bola. Oke, akhirnya dia ikut main bola. Nah, berarti dia telah mampu mempengaruhi orang lain yang tadinya tidak suka bola mau ikut main bola. Kemudian yang kedua, kita belajar tentang tipe-tipe kepemimpinan. Nih ada banyak tipe pemimpin. Ini ada 6 ya, ada 6 tipe kepemimpinan ya. Oleh karena itu tipe-tipe itu apa perlu kita pelajari? Perlu, sangat perlu ya, dan perlu kita ketahui. Dan di antara tipe itu pasti kita ada di sana. Tapi tipe yang mana apakah kita harus contoh? Ya kita contoh yang terbaik tentunya, yang cocok dan terbaik untuk kita ya, nanti akan ada di situ. Baik, tipe kepemimpinan yang pertama tipe otoriter atau boleh dikatakan autokrasi atau dominator ya. Dalam tipe ini pemimpin bertindak ya diktator ya pada bawahannya, cenderung melakukan pemaksaan dalam menggerakkan kelompoknya. Di sini kewajiban dari bawahan adalah untuk mengikuti dan menjalankan perintah
ya. Tak boleh ada saran atau bantahan dari bawahan. Mereka diharuskan patuh dan setia secara mutlak kepada pemimpinnya. Kendali penuh ada pada pemimpin atau bersifat satu arah. Nah, ini tipe kepemimpinan yang pertama atau otoriter. Jadi memang pemimpin ini punya hak mutlak ya, bawahan tidak boleh membantah apalagi ngasih saran, enggak. Pokoknya ikutin apa kata pemimpin. Ini tipe kepemimpinan otoriter ya. Anak-anak, ada kelebihan dan juga ada kelemahan setiap tipe kepemimpinan itu. Ya, kita lihat. Otoriter bagaimana kelebihannya atau ya kebaikannya? Keputusan akan dapat diambil dengan cepat karena mutlak hak pemimpin. Tak ada bantahan dan dari bawahan. Kemudian pemimpin yang bersifat otoriter pasti bersifat tegas, sehingga apabila terjadi kesalahan dari bawahan maka pemimpin tak segan-segan untuk menegur. Kemudian mudah melakukan pengawasan. Ini kelebihan dari tipe pemimpin otoriter. Kemudian kelemahannya ada ya. Yang pertama, suasana kaku, mencekam dan menakutkan karena sifat keras dari pemimpin itu sangat terlihat. Tegang dah, pokoknya tegang. Kemudian menimbulkan permusuhan ya. Kemudian keluhan, kemudian adanya rawan terjadi perpindahan karena bawahan tidak merasa nyaman ya. Kemudian yang ketiga, bawahan akan merasa tertekan. Karena apabila terjadi perbedaan pendapat, pemimpin akan menganggapnya sebagai pembangkangan atau sebuah kelicikan lah. Luar biasa kan? Wah, kagak boleh ngelawan deh. Kemudian yang keempat ya, kreativitas dari bawahan sangat minim karena tidak diberikan kesempatan mengajukan pendapat. Jadi apa kata pemimpin ikutin. Kalau nggak ikutin berarti membantah, membangkang, kena hukuman. Nah, itu kelemahan daripada tipe kepemimpinan otoriter. Yang kedua, anak-anak, catat ya. Dicatat ya, jangan sampai ketinggalan ya. Baik, yang kedua tipe kepemimpinan demokratis ya. Tipe kepemimpinan demokratis adalah kebalikan dari pemimpin otoriter ya. Di sini pemimpin ikut berbaur dan berada di tengah-tengah anggotanya. Ya, hubungan yang tercipta juga tidaklah kaku ya, seperti majikan dengan bawahan, melainkan seperti saudara sendiri ya. Pemimpin selalu memperhatikan kebutuhan kelompoknya dan mempertimbangkan kesanggupan kelompok dalam mengerjakan tugas. Pemimpin juga mau menerima masukan dan saran dari bawahan. Ini demokrasi enak banget ya. Kenapa? Pemimpin tidak kaku karena mau berbaur ya dengan bawahan, bisa bercanda ya, bisa berkelakar ya, jadi enak ya. Ini bawahannya, bahkan pemimpin kalau memberikan tugas kalau nggak mampu ya sudah ya, bisa dimusyawarahkan. Ini enak kan? Enak. Ini tipe kepemimpinan demokrasi. Bawahan atasan dan bawahan ini menyatu ya. Pokoknya seolah-olah tidak ada jarak. Jadi enak aja ya. Enjoy ya. Kemudian tentunya adakah kelebihannya dan adakah kelemahannya? Pasti ada. Kelebihannya pertama, hubungan antara pemimpin dan bawahan harmonis dan tidak kaku, asik. Kedua, keputusan dan kebijaksanaan diambil melalui diskusi sehingga bawahan akan merasa dihargai dan dibutuhkan peranannya. Ketiga, mengembangkan daya kreatif dari bawahan karena dapat mengajukan pendapat dan saran. Oke, yang keempat, bawahan akan merasa percaya diri dan nyaman sehingga bisa mengeluarkan kemampuan terbaiknya untuk menyelesaikan sebuah tugasnya. Asik kan? Ini kelebihan daripada kepemimpinan demokratis. Namun ada kelemahannya loh ya. Kelemahannya yang pertama, proses pengambilan keputusan akan berlangsung lama karena diambil dengan secara musyawarah. Itu nggak cukup sehari 2 hari, itu kadang-kadang bisa seminggu 2 minggu belum kelar untuk mengambil keputusan. Inilah kelemahannya. Kemudian sulitnya dalam pencapaian kata mufakat karena pendapat setiap orang jelas berbeda. Iyalah, setiap orang
pasti punya pemikiran yang berbeda-beda ya, lain lubuk, lain belalang, lain orang, lain kepala, lain isinya, lain kemauannya, akan berbeda-beda ya. Kemudian akan memicu konflik apabila keputusan yang diambil tidak sesuai dengan sesuai, dan apabila ego masing-masing anggota itu tinggi ya, jadi itu memicu konflik ya. Sebuah keputusan yang diambil ini tidak sesuai ya, wah ribut ya dan sebagainya ya. Ini kelemahan daripada kepemimpinan demokratis. Oke, jelas ya? Jelas. Baik, kita lanjut tipe kepemimpinan yang ketiga. Apa itu? Tipe harismatik. Nah, di sini kita lihat tipe kepemimpinan harismatik, yaitu tipe kepemimpinan memiliki energi dan daya tarik yang luar biasa untuk dapat mempengaruhi orang lain. Maka tidaklah heran apabila memiliki pengikut atau massa yang jumlahnya sangat-sangat besar ya. Sifat pemimpin harismatik yang dimiliki adalah karunia dari Allah, karunia dari Tuhan ya, atau dari Allah Subhanahu wa taala. Pemimpin harismatik bisa dilihat dari cara mereka berbicara, cara mereka berjalan ya, maupun cara mereka bertindak, berbuat dan bertindak. Ini sangat-sangat disegani dan sangat dihormati oleh para bawahannya. Ini pemimpin harismatik ya. Walaupun begitu anak-anak, pasti ada kelemahannya, ada kelebihannya dan ada kelemahannya ya. Oke, apa sih kelebihan daripada pemimpin harismatik? Yang pertama, dapat mengkomunikasikan visi dan misi secara jelas. Asik kan? Kemudian dapat membangkitkan semangat bawahan untuk bekerja lebih giat. Ya, kalau udah pemimpinnya berbicara, bawahannya semangat bekerja, giat. Nah, pokoknya pasti sampai tuntas, tas dia bekerja ya. Kemudian bisa mendapatkan pengikut dengan massa yang besar karena sifat yang berharisma tadi, sehingga bisa dipercaya. Jadi pemimpin kayak seperti ini benar-benar jujur ya, apa yang dikatakannya itu akan dijalankan ya, tidak pernah bohong kepada bawahannya ya. Maka dia memiliki sifat harisma ya, berkarismatik ya, sehingga orang sangat segan ya, sangat segan kepadanya. Namun ada kelemahannya ya. Apa kelemahan pemimpin harismatik? Para pemimpin harismatik mudah mengambil keputusan yang beresiko. Kemudian yang kedua, pemimpin harismatik cenderung memiliki hayalan bahwa apa yang dilakukan pasti benar karena pengikutnya sudah terlanjur percaya. Kemudian yang ketiga, ketergantungan yang tinggi sehingga regenerasi untuk pemimpin yang berkompetensi ini sangat sulit. Jadi memang kalau sudah percaya kepada satu orang yang berharismatik ini, jadi bawaan-bawaan atau generasi barunya sulit untuk didapati ya. Karena memang ya seperti itu, sulit untuk membangun pemimpin yang harismatik ya, karena lahir dengan sendirinya ya, dengan sendirinya ya. Ini kelebihan dan kelemahan daripada pemimpin karismatik ya, bisa dipahami ya. Oke, lanjut. Oke, kita lanjut yang keempat. Tipe kepemimpinan yang keempat itu paternalistik. Apa sih pemimpin paternalistik itu? Lihat. Tipe pemimpin ini memiliki sifat kebapaan. Mereka menganggap bahwa bawahan tidak bisa bersifat mandiri dan perlu didorong dalam melakukan sesuatu. Waduh. Ya, ini seorang bapak kan sama anaknya seperti itu ya. Kalau apa-apa nggak bisa, sini, bapak yang gantiin. Sini. Ah, ini tipe kebapaan seorang pemimpin. Cuma memang dianggapnya pemimpin tadi itu menganggap bawahan memang nggak bisa mandiri karena perlu didorong gitu ya, perlu dikasih masukan terus, nggak pernah mau dilepas ya. Pemimpin ini selalu melindungi bawahannya. Pemimpin paternalistik memiliki sifat maha tahu dan maha tahu yang besar sehingga jarang memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengambil keputusan. Ya, ini ya paternalistik ya, kebapaan ya. Apa-apa pemimpin yang melakukan, bawahan dianggapnya memang nggak bisa ya. Yang paling bisa ya pemimpinnya itu. Ini
tipe pemimpin paternalistik. Adakah kelebihan dan kelemahannya? Ada kelebihannya. Yang pertama, pemimpin pasti memiliki sifat yang tegas dalam mengambil keputusan, pasti. Ya, bawahan akan merasa aman karena mendapat perlindungan. Ada yang ngayomi, ya. Jadi bawahan tenang-tenang aja. Nah, ada pemimpin aja nanti. Pemimpin yang menyelesaikan masalah yang berat ini. Nah, itu jadi begitu, ya. Kelebihannya enak, aman gitu. Kemudian ada kelemahannya. Kelemahan, bawaan tidak memiliki inisiatif dalam bertindak karena tidak diberi kesempatan, ya. Tak ada kesempatan, semua yang bergerak adalah pemimpin. Kemudian yang kedua, kelemahan yang kedua, keputusan yang diambil tidak berdasarkan musyawarah bersama karena menganggap dirinya sudah melakukan yang benar, yang terbaik dan seterusnya, ya. Kemudian yang ketiga, daya imajinasi dan kreativitas para pengikut cukup rendah karena tidak ada kesempatan untuk mengembangkannya, ya. Jadi kita punya bawahan, punya masukan, punya ide cemerlang, nggak ada artinya, ya. Nggak dianggap oleh pemimpin itu, ya. Pokoknya paling bagus, yang paling punya ide baik adalah hanya pemimpin, bawahan nggak ada, maka imajinasi yang dimiliki tidak berkembang. Begitu, ya. Itu kelemahan daripada pemimpin paternalistik. Kemudian yang kelima, tipe pemimpin militeristik. Ini namanya udah serem nih, militer, ya. Kalau udah dengan militer ya serem kita nih. Ya, baik. Tipe kayak gimana sih tipe pemimpin militeristik itu? Tipe kepemimpinan militeristik adalah tipe pemimpin yang memiliki disiplin tinggi dan biasanya menyukai hal-hal yang formal, ya, menerapkan sistem komando dalam menggerakkan bawahannya untuk melakukan perintah, menggunakan perangkat dan jabatan dalam mempengaruhi bawahan untuk bertindak. Ini tipe militer, ya. Kalau memerintah dengan sistem komando, ya, komando di mana dikomandokan satu kali semuanya bergerak, ya. Jadi ini tipe militer, ya. Kadang untuk mempengaruhi bawahannya perlu dengan jabatan menjadi taruhannya, ya. Wah, yang memimpin ini punya jabatan tinggi, nggak boleh macam-macam, ayo ikut. Nah, ini jabatan pun sangat-sangat berperan dalam tipe kepemimpinan militeristik, ya. Kemudian adakah kelebihan dan kelemahannya? Ada, ya. Apa kelebihannya? Pertama, tegas, ya, dan tidak memiliki keraguan dalam bertindak dan mengambil keputusan. Kedua, bawahan akan memiliki disiplin yang tinggi. Yang ketiga, bawahan akan merasa aman dan terlindungi. Ini kelebihan daripada militeristik, tegas, ya, tidak memble, ya, memiliki disiplin tinggi, ya, pokoknya aman bagi bawahan karena merasa sudah dilindungi oleh pemimpinnya. Namun juga ada kelemahannya. Apa itu kelemahannya? Yang pertama, suasana cenderung kaku karena lingkungan yang formal, ya. Lingkungan seperti itu pasti lingkungan formal, ya, akan kaku. Kemudian pemimpin sukar dalam menerima kritikan dan saran dari bawahannya, ya. Kemudian bawahan akan merasa tertekan dan tidak nyaman karena banyak aturan dan sifat keras dari pemimpin. Ini kalau udah dapat perintah nggak boleh kebantah, apalagi membalikan ada saran-saran, nggak. Membantah atau tidak melaksanakan itu berarti membangkang, ya, terkena hukuman. Awas, bisa dikeluarkan dari kesatuan, ya. Nah, ini tipe kepemimpinan militeristik. Yang keenam, tipe laissez-faire. Nah, tipe laissez-faire itu apa sih? Dalam tipe ini, pemimpin tidak memberikan instruksi dan perintah. Mereka membiarkan bawahannya untuk berbuat sekehendaknya. Tak ada kontrol dan tak ada koreksi. Tentu saja dalam kepemimpinan ini sangatlah mudah terjadi kekacauan dan bentrokan. Pemimpin tak menjalankan perannya dengan baik. Pasti.
Nah kalau pemimpin udah nggak ada hanya instruksi ya, tidak memberikan instruksi, tidak ada perintah, nggak ngontrol lagi, nggak koreksi, ya bawaannya ya ribut, ya pasti akan ada keributan ya. Karena perintahnya nggak ada, bahkan mungkin ada perintah itu pun nggak jelas ya. Maka di bawah akan terjadi kekacauan, terjadi bentrokan ya antara kelompok-kelompok, akan terjadi pertikaian dan sebagainya. Ini memicu konflik jadinya ya. Ini pemimpin ini ya berarti ya sangat tidak berperan nih seorang pemimpin. Walaupun begitu tetap ada kelebihan dan kelemahannya. Apa kelebihannya? Keputusan ada di tangan bawahan sehingga bawahan bisa bersikap mandiri dan memiliki inisiatif. Asik ya, boleh. Bawahan punya kesempatan untuk mengembangkan diri, untuk memberikan pendapat dan sebagainya ya. Kemudian yang kedua, pemimpin tidak memiliki dominasi besar karena bawahan bisa memberikan masukan, karena bawahan bisa lebih pandai jadi dengan pemimpinnya ya. Kemudian bawahan tidak akan merasa tertekan dalam menjalankan tugas. Boleh jadi karena pemimpin tadi kan udah tidak memberikan instruksi, tidak mengontrol, tidak mengoreksi ya akhirnya bawahan merasa tidak tertekan lah, asik dalam hal kayak ginian. Oke, namun ada kelemahannya dalam tipe laissez-faire. Apa kelemahannya? Yang pertama, pemimpin membiarkan bawahan untuk bertindak sesuka hati karena tidak ada kontrol, ya kan? Ya, pasti. Kemudian mudah terjadi kekacauan ya dan bentrokan, pasti itu. Kemudian tujuan organisasi akan sulit tercapai apabila bawahan tidak memiliki inisiatif yang tepat dan dedikasi yang tinggi. Sulit untuk mencapai tujuan dari seorang pemimpin karena itu tadi, karena pemimpin tidak memiliki inisiatif ya, tidak memiliki dedikasi dan sebagainya ya. Akhirnya ya jadi terombang-ambing. Ya ini tipe laissez-faire. Nah, itu 6 tipe kepemimpinan ya. Tentunya kalian semua ada di dalamnya, entah yang mana. Tapi kalau kalian masih bisa, silakan pilih yang terbaik ya menurut kalian, yang enak ya, yang bisa diterima oleh massa, oleh bawaan ya, yang tidak menekan ya. Pokoknya terbaiklah buat kalian semua, kalian bisa pilih nanti ya. Baik, selain dari 6 tipe kepemimpinan, Bapak ingin memberikan poin-poin seorang pemimpin itu harus bagaimana sih? Paling tidak ini menjadi catatan buat kalian ya, menjadi pemimpin yang sukses ya, menjadi pemimpin yang efektif. Ada hal-hal yang perlu kalian catat, yang perlu kalian juga pelajari. Ya ini ciri pemimpin efektif. 1, ada 4 ciri pemimpin efektifnya. Bapak punya 4 ya. 1 juga banyak, tapi apa ya, kamu simak saja. Yang pertama, ciri pemimpin efektif yang pertama, kemampuan untuk berpikir atau bertindak secara rasional ya. Seorang pemimpin harus lebih mengedepankan akal pikiran ketimbang emosinya. Yang kedua, berpengetahuan luas atau ma'rifah, berwawasan tinggi berarti ya, karena punya pengetahuan yang luas. Stabil secara mental ya, pokoknya punya mental yang sehat. Kemudian 4, dapat mengontrol keinginan seorang pemimpin ya. Dia dapat mengontrol keinginannya ya, tidak mengikuti hawa nafsunya. Yang kelima, bertindak tegas ya, tidak boleh loyo. Yang keenam, seorang pemimpin menindaklanjuti dan memproses pekerjaan, jangan ada pekerjaan yang tertunda ya. Kemudian menghargai dan mengakui orang yang berprestasi. Jadi seorang pemimpin yang punya wibawa biasanya menghargai bawahannya punya prestasi. Kalau ada bawahan punya prestasi ya diangkat ya, diangkat. Kalau perlu diberikan hadiah ya, diberikan cenderamata atas kesuksesannya. Wih, semangat dia nih, semangat. Jadi harus seperti itu. Kemudian yang ke-8, selalu melihat keuntungan dalam kerugian. Artinya begini, satu saat dalam organisasi enggak selamanya lagi bagus terus. Satu saat pemimpin ada salah perintah, salah bertindak, bisa akan terjadi. Lalu setelah kejadian itu ya
merugikan sebuah organisasi itu sendiri ya, mencoreng nama baik pemimpinan lebih atasan dan sebagainya. Tapi jangan lalu jadi down ya. Pasti setiap ada musibah, ada peristiwa yang tidak mengenakan akan ada, kita ambil hikmah dari peristiwa itu menjadi pembelajaran selanjutnya untuk dia terulang lagi gitu. Oke, yang kesembilan, unggul dalam berkomunikasi ya. Artinya memang seorang pemimpin itu harus pandai berbicara ya. Itu tadi bisa mempengaruhi orang ya karena pandainya berkomunikasi. Yang ke-10, gradualisme ya, bukan radikalisme. Apa itu gradualisme? Gradualisme itu dapat sebuah untuk bisa mempengaruhi orang ya, untuk dengan cara-cara yang baik untuk menuju suatu tujuan dengan cara-cara yang baik ya, ada tahap-tahapannya ya, gitu gradualisme. Tapi bukan radikalisme. Radikalisme itu sebuah memaksakan sebuah keinginan dengan cara yang tidak sehat ya, dipaksa untuk mencapai tujuan itu. Itu radikal. Kita nggak boleh. Kita mestinya gradualisme, punya tahapan-tahapan ya, secara rasional itu dapat kita jalani. Yang ke-11, konsultasi bersama dan persatuan ya. Jadi persaudaraan lah ya. Jadi persaudaraan dalam kepemimpinan itu harus ditumbuhkan ya. Jangan dibiarkan anggota bawahan saling gontok-gontokan. Ciptakan rasa persaudaraan antara mereka. Bagaimana caranya ya? Jadi suasana dalam organisasi itu semakin akrab ya. Ciptakan seperti itu. Yang ke-12, menjadi pragmatis dalam masalah kontroversial. Yang ke-13, memerintah yang benar dan mencegah yang jahat. Itu pasti. Jangan memerintah yang jahat, mencegah yang benar, ini bahaya. Ya, jadi memerintah yang benar dan mencegah yang jahat itu ciri pemimpin efektif yang pertama. Paham? Ya, mudah-mudahan ini menjadi catatan buat kalian. Bapak masih punya catatan kepemimpinan, ciri pemimpin efektif kedua, ya. Ya, ini pun menjadi pembelajaran buat kalian. Yang pertama, ya, ciri pemimpin efektif kedua, yang pertamanya tidak menunjuk orang yang tidak setia sebagai wakil. Ya, kalau memang kita pemilihan wakil atau ketua itu jangan main tunjuknya nggak bersedia, karena kalau udah nggak bersedia kita tunjuk juga, fatal akibatnya. Orang udah nggak mau ditunjuk, kan gitu ya. Kemudian yang kedua, murah hati ya. Yang menjadi pemimpin adalah mereka yang memiliki murah hati ya, murah senyum ya. Kemudian bijaksana, pemaaf ya, peduli ya, rendah hati. Nah, mau menerima atau ya reseptif, mau menerima ya. Artinya jangan memberi nasihatin sementara dia nggak mau menerima pesaran balik kepadanya, itu enggak. Jadi mau menerima. Ayo, kalau bawahan istilahnya mungkin memberikan masukan apa yang salah, kita terima ya. Kalau memang itu ada yang salah dari bawahan ya, jadi mau menerima dan juga mau memberi saran. Kemudian yang selanjutnya penampilannya dihormati. Jadi seorang pemimpin harus memiliki penampilan yang oke ya. Karena ada sebuah makalah ulama yang mengatakan libasukum yukrimukum qoblal julus ya, ilmukum yukrimukum ba'dal julus. Wes, apa sih artinya itu ya? Artinya begini, libasukum yukrimukum qoblal julus ya, bajumu atau penampilan kamu memuliakan kamu sebelum kamu duduk. Artinya baru lihat pakaiannya saja ini orang udah gemetar nih. Siapa ini orang? Jadi wibawanya sangat tinggi. Baru penampilannya doang. Kemudian begitu berbicara bla 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 bla, ternyata luar biasa, ilmunya luar biasa ya. Dapat dipertanggungjawabkan. Berarti ini orang pinter. Wes, itu dia. Makanya penampilan itu pertama. Ya, jadi kalau seorang pemimpin jangan pakaian dekil kumel padahal lagi mau rapat. Jadi kalau mau rapat harus rapi, terutama pemimpinnya ya, harus rapih ya. Ya, kalau perlu pakai wangi-wangian ya wajib ya. Pakai wangi-wangian karena mau rapat dan sebagainya. Kemudian yang ke-9, mengubah minus menjadi plus. Wah, apa nih? Artinya sesuatu yang tidak baik kita buat menjadi baik ya. Jadi seorang pemimpin harus bisa ya. Sesuatu keadaan lagi genting, lagi kacau,
bagaimana untuk meredahkan suasananya. Minus menjadi plus ya. Jadi harus bisa pemimpin itu. Yang ke-10, moralitas dan kesolehan. Artinya kejujuran dan kepercayaan mesti ditumbuhkan. Seorang pemimpin gak boleh bohong ya. Apa yang dia sampaikan betul-betul, apa yang dia kerjakan betul-betul memang dari hatinya, dan dia pun seperti itu adanya. Jadi kalau udah begitu menimbulkan kepercayaan bawahan. Kalau udah begitu banyak pengikutnya. Yang ke-11, iman dan keyakinan mesti ditanamkan, mesti punya ya. Seorang pemimpin itu ibadah takwanya harus lebih kuat ketimbang bawahannya. Kemudian 12, kebebasan atau al-huriyah ya. Kebebasan di sini kebebasan yang terarah ya. Kebebasan yang memiliki tata aturan, bukan sebebas-bebasnya ya. Boleh bertanya, boleh memberikan saran, dan kebebasan, tapi bukan berarti menghina ya. Kemudian yang ke-13, buat teman menjadi musuh. Nih berat. Teman menjadi musuh, gimana caranya? Nih kalau ada istilah air susu dibalas dengan air tuba, atau dibalik, air tuba dibalas dengan air susu, bisa enggak? Ya. Air susu dibalas dengan air tuba. Sekarang air tuba kita balas dengan air susu, bisa enggak? Kita kalau udah dimarahi orang, kita udah disalahin atau difitnah sebagainya, kadang hati udah jengkel. Ya ini bakal ribut dan sebagainya. Tapi kita gak harus menahan diri, ya. Kita harus rubah suasana itu menjadi adem, menjadi kembali normal dan sebagainya. Bisa enggak? Ya jadi kita tidak menantang permusuhan ya. Tapi tidak harus berbuat ya, membuat teman dari musuh. Bagaimana caranya ya? Jadi kalau buat teman dari musuh yang mereka awalnya musuh, bagaimana supaya menjadi seorang teman yang baik ya. Oke, ini ciri pemimpin efektif yang kedua. Tolong dicatat, disimak baik-baik ya. Masih ada dua bagian lagi nih. Baik, ciri pemimpin efektif yang ketiga ya. Pertama, bebas dari kebencian dan kecemburuan ya. Seorang pemimpin ini tidak boleh membenci salah satu atau membenci salah satu bawaannya atau mencemburui salah satu bawaannya. Jadi nggak boleh, harusnya bebas ya. Semua adalah bawaan kita, anggota kita yang wajib kita berikan pengarahan, yang wajib kita rangkul ya. Nggak ada yang dibeda-bedakan. Kemudian fleksibel ya, harus fleksibel. Yang ketiga, mematuhi janji ya. Pemimpin itu nggak boleh bohong. Kalau udah harus datang jam 7 tank mesti kumpul ya. Pemimpin jam 7 kita kumpul, jam 8 baru datang. Sekali, dua kali, 3 kali bubar ya, bubar itu. Kemudian jujur ya. Kemudian 5, mampu menyimpan rahasia. Pemimpin harus bisa menyimpan rahasia anggota bawahannya. Kan kadang ada tuh bawahan yang curhat kepada pemimpinnya gini. Ya kalau udah curhat tentang dirinya, jangan dibongkar di teman-teman yang lain, di bawahan yang lain. Harus bisa disimpan rahasia. Ya kalau dibongkar maka pemimpin ini tidak jujur ya. Kemudian yang ke-6, mengontrol emosinya ya. Jadi mengedepankan rasio pemikiran. Kemudian yang ke-7, penuh perhatian ya. Kemudian yang ke-8, mulai dari yang mungkin ya. Jadi kapan kita bertindak? Dari yang mungkin. Harus kita udah punya jalan nih. Kemudian kepasihan atau fasah ya. Kemudian toleran. Toleran berarti saling menghormati, yang mau menghargai orang lain ya. Jangan bisa menyalahkan doang ya. Harusnya bisa menghargai ya. Orang akan bawahan kalau dihargai akan sangat-sangat hormat dengan pemimpinnya. Kemudian kesetaraan, mesti adanya kesetaraan. Selanjutnya adanya kedaulatan. 13, adanya komitmen dan pengorbanan ya, pengorbanan. Kemudian yang ke-14, dorongan kekuatan perdamaian. Baik, anak-anak, kita lanjut kepada ciri pemimpin efektif yang keempat, yang terakhir ya. Yang pertama, tidak mendengarkan fitnah dan fitnah ya. Jadi seorang pemimpin itu tidak boleh terbawa oleh pengaduan yang kanan kiri yang belum tahu sumbernya. Jadi yang biasanya disebut dengan fitnah ya, karena
al fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Ya, oleh karena itu hati-hati ya, seorang pemimpin ini harus bisa mendengar yang sesungguhnya, yang benar, yang baik. Kemudian tidak bertindak licik. Apa sih licik? Licik itu beda dengan pandai atau pintar. Kalau pandai, pintar lebih berarah kepada yang baik. Kalau licik pasti buruk ya. Jadi banyak akal. Kalau bilang licik itu banyak akal, buruk ya. Pandai menipu, culas, curang. Nah, ini bagian daripada licik. Pemimpin tidak boleh licik seperti itu ya. Pemimpin harus pure menjalani yang benar ya. Kemudian sabar dan tabah. Pemimpin selalu banyak rintangan ya, rintangan dalam menghadapi bawahannya ketika terjadi sesuatu yang mungkin mengecewakan, mungkin membuat kesal, ya harus sabar, harus tabah dan dikedepankan rasionya, pemikirannya atau kepala yang dingin ya, tidak dibungkus dengan emosi ya, dan harus tabah. Oke. Yang keempat, berterima kasih, pandai berterima kasih. Kalau ada bawahan yang sukses ya, berikan ucapan terima kasih kepada bawahannya. Ini pandai memberikan kata-kata terima kasih, bahkan memberikan pujian ya. Apalagi bisa memberikan bisa memberikan hadiah lebih bagus. Kemudian pandai diplomasi. Kadang ada anak buah ya dan lain sebagainya ya. Ini memang pemimpin bisa diharapkan bisa diplomatis, pandai berbicara ya. Kemudian yang keenam, mengandalkan bukti. Jadi kalau apabila ada sebuah kesalahan, yang langsung main tuduh si A si B salah, tapi cari bukti terlebih dahulu, karena bukti ini sangat-sangat membantu dalam penyelesaian masalah. Kalau langsung tunjuk saja, nggak taunya dia bukan pelakunya, dia terkena fitnah, akhirnya inilah pemimpin semakin buruk di mata bawahan. Yang ketujuh, penyelenggara yang baik ya, pemimpin harus menjadi orang yang baik ya. Kemudian yang kedelapan, gigih. Pemimpin harus menunjukkan kegigihan dalam menjalankan kepemimpinannya. Kemudian yang kesembilan, keadilan dan kasih sayang mesti ada. Kesepuluh, keyakinan yang kuat. Ke-11, berusaha keras sepanjang hayat. Dan 12, berdoa kepada yang kuasa. Ingat, kita sebagai manusia hanya bisa berencana ya, berencana. Namun pada akhirnya Allah lah yang menentukan rencana kita yang mana yang sukses, yang berhasil. Bisa jadi dari 10 rencana hanya 5 rencana yang Allah berikan kesuksesan, 5-nya gagal, kemudian atau bisa keseluruhannya bisa sukses ya. Lagi-lagi jangan lupa berdoa, ad-du'a'u silahul mu'minin. Doa itu senjata orang mukmin. Oleh karena itu setiap kali berbuat yang sesuatu yang baik, jangan lupa berdoa. Oke, anak-anak, sampai di sini ya materi kepemimpinan kita ya. Mudah-mudahan ini dapat membantu buat kalian semua ya, karena kalian akan menjalani kepemimpinan selama 1 tahun ke depan ya. Mudah-mudahan kalian mendapat ilmu yang terbaik ya, dapat mengamalkan yang terbaik. Dan sampai sini saja ya pertemuan kita kali ini. Kita akan bertemu pada pertemuan selanjutnya. Dan Bapak tutup, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.